lo berdua sama calon lo nanti itu lo investasi di mana sehingga kalian berdua komit? Let's say kan ini kan tahun 2018, 2019 ya. Oke. Gue taruh mungkin tahun 2019 lah ya. Mulainya? 2019 awal mulai lah gue taruh 2019 awal. Udah ketemu sama yang sekarang? Belum. Tadi gue nanya itu dulu ya. Hai great people dan teman duit, jumpa lagi di Liquid, ngobrolin lika-liku investasi dan reksadana. Kali ini kita mau ngobrol sedikit tentang financial planning khusus untuk anak muda. Yang mana ini nggak jauh-jauh dari mereka-mereka yang baru mulai berinvestasi di reksadana. Tanpa pikir panjang, yuk kita langsung sambut aja Mas Nando dari Tanam Duit. Halo. Gitu doang, halo gitu doang. Iya. Biasanya kalau lo di sosmed beda kayak gitu bro. Ngana lagi puasa. Lagi puasa. Oke Mas Nando, thank you ya udah hadir di Liquid ya Mas Nando ya. Kita mau ngobrol seru-seruan aja nih Mas tentang financial planning. Nah, kan semesta ini tahu kalau dirimu itu sudah mulai investasi. Sejak kapan ya saya gemur-gemurin ya? Sejak lo jadi karyawan Tanam Duit. By the way Mas bro, nih fokus Okay. ya. Ini kita lagi ditonton sama netizen soalnya. Mas bro, kita persempit pembahasan soal financial planning nih. Mas bro kan mau merit insya Allah nih. Iya. Ya kan, kurang lebih bulan tut ya, nggak lama lagi lah gitu. Nah, lu investasi di mana aja Mas, buat meraih ke arah sana Mas? Buat mereka arah sana. Yes. Jujur sebenarnya gue mulai untuk menabung ya. Menabung? Iya, gue bahasanya biar lebih gampang tuh menabung. Ini pakai gue lu nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Ya, gue tuh awalnya tuh nabung dulu. Ya nabung mungkin dari gaji. Itu gue mulai nabung tuh dari awal gue bekerja itu sekitar tahun 2014. Oh itu udah ketemu yang sekarang apa yang belum nih? Belum. Oh belum. Belum. Karena waktu itu tujuannya adalah hanya sebagai untuk dana darurat. Oh oke. Dan juga untuk dana pendidikan. Tar dulu, 2014 tuh 10 tahun yang lalu. Yes. Itu lo udah kepikir dana darurat? Sudah kepikiran. Udah kepikir? Iya. Oke, apa cuman pencitraan doang di depan? Oh enggak, benar. Jadi posisinya waktu itu adalah gue first jobber dan juga gue waktu itu masih kuliah. Gue baru masuk. Oh oke. Yeah. Dari mana ilmu dana darurat dan apa tuh tadi namanya? Dana pendidikan itu terlintas di benak seorang Nando? Sebenarnya banyak hal yang terjadi lah bro ya. Banyak hal yang terjadi di lika-liku kehidupan gue yang memaksa gue akhirnya menjadi seorang kepala keluarga. Bentar. Iya. Kepala keluarga. Oh oke. I get the point kayaknya. Oke. Ya akhirnya tanpa ya gue berpikir kalau tanpa gue cuma memikirkan ego gue aja gitu ya. Gue mau jajan, gue mau party keluar mau gimana pun gitu ya. Gak mikirin buat pendidikan gue, gak mikirin buat gue ke depannya. Oke. Gue akan nyungsep bro. Cepat atau lambat pasti. Oke. 10 tahun lalu tuh berarti lu masih 20 umur 20-an awal ya bro ya? Oh enggak, umur gue waktu itu masih 18 tahun. Oh 18 tahun. Yeah. Wow, such a great inspiring story. Oke, terus lanjut. Yeah. Oke, berlanjut dari situ. Awalnya itu tujuannya menabung dari penyisian uang gaji lah ya ibaratnya. Oke. Uang gaji. Tujuan utamanya yang pertama tadi buat pendidikan sama dana darurat. Yes. Seiring berjalannya waktu sampai selesai sampai sekitar tahun 2015 atau 2016 lah ya. Nah, gue mulai dikenalkan apa namanya yang reksadana. Oke, itu lo udah lulus kuliah dong? Belum. Oh belum? Gue lulus kuliah tahun 2018. Tadi kan, oke. Terus? Ya, kan kuliah gue 4 tahun. Oke. Kuliah gue 6 tahun anyway. Nggak peduli. Oke. Terus. Jadi nambah ya bro. Terus. 2018. Ya, gue mulai dikenalin sama yang namanya adalah reksadana. Awalnya gue taunya reksadana itu dari mana? Gue waktu itu jujur gue aktif di salah satu forum yang terbesar di Indonesia. Oke, salah satu forum yang terbesar di Indonesia. Pada zamannya. Iya. Kalau sekarang mungkin udah redup kali ya. Gitu. Jadi gue mulai belajar tuh dari sana awalnya. Dan gue mulai dikenalin sama beberapa bisa dibilang upper ya. Oke. Ya beberapa upper. Akhirnya gue buka untuk ke salah satu platform
di apart tersebut untuk melakukan investasi reksadana. Namun waktu itu adalah gue belum mendalami karena fokus gue adalah masih di studi. Oh maksudnya masih kuliah. Iya, gue masih belajar. Nah, sambil seiringnya berjalannya waktu, kebetulan kelas gue ini ada praktikumnya dalam artian mengenai investasi pasar modal. Ya, jadi dari situlah gue mulai makin mendalami lagi. Itu di sekitar tahun 2017. Oh, I see. Ini agak jumping jauh nih. Tadinya awal kita bercanda jadi serius nih. Gue jadi agak sebel nih gimana. Tapi lo hebat sih. Biasanya orang kan nyari di sesuatu di forum terbesar itu tadi kan nyari yang aneh-aneh lah ya. Termasuk gua mungkin nyari yang apa? Tadi sensor ya. Gue sih nyari ya mobil, motor, kan gue hobi otomotif. Tapi lo nyari reksadana. Maksudnya nyari produk investasi atau apa yang lo cari sebenarnya? Karena jujur bro, gue itu kuliah tuh jurusan ekonomi. Yes. Ya, gue jurusan ekonomi manajemen di salah satu universitas swasta. Dan memang sebelumnya itu gue sempet diajarin sama dosen gue sendiri mengenai apa yang namanya adalah investasi. Instrumennya tuh ada banyak, mulai dari obligasi, saham, reksadana, ya kan. Terus ada yang berwujud dan tak berwujud, gitu kan ya, gitu loh. Itu kan ada banyak bentuknya. Berwujud. Yang tak berwujud itu ya itu. Saham, obligasi, reksadana itu kan tak berwujud. Yang berwujud itu kan ya kayak properti, rumah, ya kan, emas, fix aset, ya itu. Kalau dosen gue bilangnya berwujud dan tak berwujud gitu. Iya. Jadi itu yang membekas di gue. Akhirnya gue cobalah. Ya namanya kuliah gimana sih? Sambil kuliah, lu kuliah sambil kerja gitu ya. Waktu lu kepake gitu buat kerja, udah kekuras gitu. Terus lu tiba-tiba masuk kuliah. Lu fokus gak di kuliahnya? Kurang sih. Kurang kan? Kurang. Gue juga ngalamin sih. Tadi kan gue bilang gue kuliah 6 tahun, which is mungkin nggak penting sih. Tapi gue sempat ngalamin 2 tahun tuh kuliah sambil kerja. Extension, dulu namanya ekstensi. Singkatannya ekstra tenaga sisa gitu. Jadi kurang bisa fokus sih. Makanya gue tahu instrumen investasi itu pas lagi semenjak awalnya dikenalin dosen gue, habis itu gue cari tahu sendiri. Karena kalau kita cari tahu sendiri, itu kita lebih menghayati. Dibandingkan kita yang memang dijejelin. Sama ibaratnya sama dosen atau apapun itu kurang masuk. Gitu. Makanya belajar sendiri itu lebih masuk di kita. Nice. Cuman kalau boleh flashback dikit, jadi dari lu tahun 2014 awal itu lo ada momen hidup di mana lo harus lebih mandiri mungkin kalau boleh bilang. Itu dari situ mengajak lu menjadi lebih wiser. Atau memang karena hanya lu kuliah di industri yang kebetulan selaras dengan keuangan? Or both? Gimana ya bilangnya? Jujur gue sebenarnya kuliah pun juga bisa dibilang hoki juga sih. Hoki? Karena gue kuliah beasiswa bro. Jadi gue tinggal mikirin ibaratnya kayak uang perintilan kecil aja lah. Setiap bulannya. Namun kan yang berat itu kan biaya hidup. Tapi lu berarti hebat dong, lu bisa dapat beasiswa. Berarti lu pintar dong bro. Enggak juga lah bro. Makanya kan gue bilang hoki bro. Kita kan boleh sombong lah. Stay low. Terus dari situ lu mulai invest berapa deh? Gue mulai invest mungkin ya berapa dan di mana deh? Gue waktu itu sebutinnya tuh waktu itu salah satu apart yang sekarang udah jadi di aplikasi, cuman dia waktu itu di website. Itu pertama kali gue tuh di sana. Gue waktu itu buka rekening, terus gue masukin cuma sekian doang, kecil nominalnya. Karena kan ya tahu sendiri lah kantong mahasiswa. Masih ingat produknya apa? Maksudnya reksadana apa atau saham apa? Ya gue waktu itu masuknya ke reksadana. Salah satunya ke reksadana pasar uang karena gue ngeliat orang banyak bilang resikonya kan kecil ya. Tapi kan ternyata setelah gue makin kesini, yang gue berkecimpung akhirnya emang kecil resikonya. Nah untuk produknya mungkin gue gak perlu sebut lah karena gue juga produknya masih ada. Produknya masih ada. Itu tahun berapa? Tahun 2017. Terus let's make the story shorter. Dari 2017 sampai sekarang deh. Lo konsistennya di investasi di mana bro? Boleh sih di luar reksadana, mention aja. Gue sih konsistennya gue ada beberapa instrumen. Yang pertama tuh gue main di reksadana. Yang kedua gue main di saham langsung juga. Saham langsung. Terus juga
Gue juga nyoba FR. Fixed rate. Iya, fixed rate. Oke. Iya. Terus gue juga waktu itu sempat main kripto. Oh, sempat main kripto. Sempat main kripto juga. Cuman akhirnya gue all out, enggak gue terusin. Oke, all out ya. Iya. Oke, nice. Cuman ada yang lebih menarik lagi, bro. Apa tuh? Gue ngikutin kripto lebih lama dibandingkan reksadana. Loh, how come? 2012. Really? Yes. 2012 kripto tuh udah $1 1 Bitcoin. $1 1 Bitcoin. Yes. Lo ikutin itu? Gue ngikutin dari awal. Tapi lo nggak beli? Gue nggak beli karena gue trust isu. Yes. Gue ngeri-scam waktu itu, jujur. Gue ngeri-scam banget. To be honest sampai sekarang sih, kalau gue ya, kalau gue nih catatan, kalau gue ya, gue masih agak trust isu sama kripto. Gue pribadi ya. Iya pribadi sampai sekarang. Sampai sekarang. Siap-siap deh, ntar buka kolom komen deh. Sialan, diserang gue gue aja. Enggak, okay, tapi semenjak ada regulasi, menurut gue kripto it's okay lah. It's okay. I'm okay with that product. Cuman gue sendiri mau chip in, gue masih belum trust. Gak apa-apa dong ya. Gak apa-apa dong ya. Tapi yang udah investasi sana memang gue silakan gitu. Gak apa-apa. Anyway, mau dilanjut? Oh iya, dikit-dikit lagi. Lo kan dikit lagi mau merit nih. Iya. Investasi apa yang lo sendiri atau lo berdua sama calon lo nanti itu lo investasi di mana sehingga kalian berdua komit? Gue untuk saat ini ya, karena waktu gue ketika awal merencanakan itu kurang lebih tuh sering berjalan waktu kan yang seperti gue sebutkan dari 2014, terus akhirnya mulai gue sisihkan dananya untuk menikah itu kurang lebih ketika gue setelah lulus kuliah, itu di sekitar tahun 2018 atau 2019an lah. Udah ketemu yang sekarang? Belum. Cuman gue mikir pasti suatu saat gue akan membangun rumah tangga, bro. Iya. Gitu loh. Kecuali kalau misalnya gue nggak mau nikah, nah beda cerita. Nah, sama yang sekarang lu gimana? Nah, gue tuh mulai tuh dari sekitar tahun segituan. Walaupun even masih kecil lah, karena ya you know lah, fresh grad ya, baru lulus. Walaupun gue sebelumnya sambil kerja juga gitu ya. Tapi kan gue banting setir. Yang tadi gue kerja di F&B, ya kan, gue masuk ke perbankan. Oh, lu sempat F&B? Yes. Nice. Gue di F&B 4 tahun. Wih, lama dong. Iya. Oke. Terus sambil gue kuliah, terus akhirnya gue banting setir ke perbankan. Ya, walaupun gue perbankan di situ kan gue dihitungnya kan sebagai fresh grad. Oke. Iya, ya you know lah, first jobber gajinya berapa gitu loh. Yes. Gak besar gitu kan. Dan gue mulai nabung dikit-dikit dari situ. Awalnya memang gue udah nyisin pos-posnya. Jadi yang pertama untuk dana darurat ini yang paling sering banget kepake itu biasanya gue taruh di reksadana pasar uang cukup lah, gitu kan. Karena kan gue ngeliatnya kalau misalnya untuk pencairannya kan T+1 sudah bisa, gitu. Oke. Gue cairin hari ini sebelum cut off time, ya misalnya gue cairin hari ini nih jam 12 gitu ya, sebelum jam 1 gitu ya. Besoknya dananya kan udah gue terima sore. Iya. Jadi menurut gue itu in a good way buat ibaratnya naro dana darurat dah ya, dibandingkan naruh cuma di rekening tabungan ya. Walaupun sekarang udah ada banyak rekening tabungan yang dia nerapin 0 admin gitu ya. Tapi menurut gua kan dananya jadi stuck. Iya sih. Iya. Oke. Inflasi sekarang berapa, bro? Setahun. Kalau bukan data terbaru. Oh, first quarter kemarin berapa ya? Gua baca padahal tuh. Hampir 3 ya. Nah, buat ngelawan itu pakai apa? Investasi. Ya wes. Oke. Pilihannya kan cuma ada beberapa. Lu mau taruh deposito tapi lu ibaratnya kontrak gitu ya. Ya kan ada jangka waktunya. Kalau misalnya lu taruh di reksadana kan lu mau nyari kapan aja bebas, bro. Nice. Untuk pasar uang. Anyway, dari tadi lu cerita nabung, dana darurat. Nah, ini modal nikahnya yang mana? Modal nikahnya itu gua taruh di yang namanya adalah gua taruhnya sengaja di RDPT. Oke, RDPT versi lu apa nih? Karena ada 2 singkatan nih RDPT. Oke. Yang versi gue adalah reksadana pendapatan tetap. Iya. Yang satu lagi biasanya RDPT dipakai tuh penyertaan terbatas. Iya, penyertaan terbatas. Iya. Berarti di pendapatan tetap. Gue ditaruhnya di pendapatan tetap. Karena menurut gue secara risk itu nggak terlalu tinggi gitu ya. Masih moderate gue bilang. Terus juga secara return ya berbanding lurus lah sama risk gitu ya. Gue juga pengennya kan untuk jangka waktu gue, let's say kan ini kan tahun 2018, 2019 ya. Gue taruh mungkin tahun 2019 lah ya. Mulainya? 2019 awal mulai lah gue taruh 2019 awal. Udah ketemu sama yang sekarang? Belum. Tadi gue nanya itu mulu ya. Enggak, jangan-jangan gue gini, orang udah niat baik di awal, terus tiba-tiba di tengah
belok gitu. Tapi itu fleksibel bro, itu dananya bisa gue pakai buat pendidikan adik gue. Fleksibel. Oh iya, berarti bukan alokasi yang emang serta-merta oke ini buat adik gue, jangan belum gitu. belum gue mantepin. Karena ternyata adik gue ya dia masuk pendidikan ada rezeki nomplok lah. Beasiswa juga kayak abangnya? Enggak beasiswa, cuman kumlot. Wow, sorry, kumlotnya pas SMA? Enggak, kumlotnya pas lagi dia kebetulan ngambil pendidikan pramugari. Oh nice. Nice, terus dia kumlotnya itu adalah dengan salah satu syarat dia lulus harus direkrut oleh salah satu maskapai yang ada di Indonesia. Oh keren ini adiknya Nando kalau nonton keren nih ya. Cewek berarti ya adiknya? Cewek adik gua. Siap, keren. Iya. Oke, jadi itu duit jadinya quote-unquote nggak kepake? Quote-unquote gak kepake, ya kan? Kan gue bilang kalau misalnya ya udah gue iseng aja naro, tapi kan lu naro nih, ya kan? Tapi duitnya tuh fleksibel bisa buat yang lainnya gitu loh, gue bilang. Tadinya kan niatnya kan emang buat ya antara buat pendidikan adik gue dengan dana yang terbatas gue ya, buat pendidikan adik gue, atau buat gue nanti ke depannya, buat gue bangun keluarga nanti. Itu umur berapa bro? Tadi sorry. Flashback 2018, 19 mulai. 2019 tuh gue umur berapa ya? Gue lulus kuliah tuh. Aduh lupa lagi umur gue berapa tuh. Oke. Jujur umur gue lupa. Saking banyak duitnya, hitung umurnya udah pusing. Amin yang paling dalam. Oke, berarti ini lanjut aja deh langsung. Lu ketemu sama yang sekarang kapan? Nah, gue tuh ketemu sama yang sekarang itu di tahun 2022 akhir. 2022. Oh, baru men ternyata. Oke. Terus akhirnya lo pakai itu. Ya duitnya belum gue pakai. Lah, belum, Bro. Lah, kan ini kan timeline-nya 2022 akhir dulu, Bro. Kan baru ketemu. Oke. Nah, setelah ketemu 2022 akhir, jadi 2023 akhirnya gue memantapkan diri bahwa dana ini udah dedicated fokus buat gua tambah ini kan nanti. Oh. Gitu. Oke. Mantap sih. Tapi yang gue bingung kok uangnya masih utuh gitu guys. Belum kepake gitu. Ya karena belum dibelanjain. Oh. Dikit lagi loh men. Gue tahu after second quarter lo mau merit. Nah, lo nggak booking gedung. Gue mulai. Lo nggak nyicil catering gitu. Matematikanya gimana? Jadi gini bro. Gue ini duit udah kepakainya itu. Yang buat gue nikah itu dari mulai bulan Februari awal. Gitu dong. Berarti ada yang lo cairin sebagian. Iya kan belum lompat bro, kan gue runut dulu. Oh iya, ini runutnya jauh soalnya. Ada yang gue cairin sebagian. Yang pertama itu yang terutama ya pastinya buat gedung. Yang RDPT atau ada aset kelas lain? Oh enggak, gue udah dedicated dari RDPT. Di pendapatan tetap. Gue udah dedicated di situ. Jadi buat buat si reksadana pasar uang gue. Yang buat peruntukan buat dana darurat itu nggak gue kotak-katik. Iya, gue nggak mau ganggu gugat lah ibaratnya kayak gitu. Nah, reksadana pendapatan tetap yang ini, yang produk ini, itu udah mulai gue cairin tuh. Sebagian. Buat bayar uang gedung. Lo tau lah uang gedung sekarang berapa? Kalau lo mau di hotel, let's say berapa tuh? Ya gue tau lah gedung lu di mana. Ya sekitar 20 jutaan kan. Kalau misal buat gedung lah 20 juta buat 2 jam gitu ya. Belum lu buat catering aja gue kemarin survei itu ada yang sekitar paling murah ya sekitar buat 150 packs itu 105 juta apa berapa gitu. Itu itu harga di Jakarta apa Bandung? Itu yang pakai artis sih waktu itu. Jujur gue kilaf sih ke sana. Yang udah deal? Belum deal untungnya. Belum deal. Okay. Tapi setelah gue ngeliat harganya gue shock gitu. Oke. Gitu. Jadi mahal ya. Itu lumayan bro, lumayan mahal gitu ya. Apalagi dia minta DP-nya juga lumayan gede ternyata gitu loh. Dia minta DP-nya 70% bro. Ya, oke. Dan harus 3 bulan sebelumnya. 70%, mahal banget sekarang. Mahal ya. Gue nanya temen gue yang ikannya di rumah, lo habis berapa bro buat catering? Ayolah 10 juta udah bisa buat 300 orang. Oke. Ini kita salah catering berdua nih bro. Nah itu. Ini kita salah catering. Nah, gue mau nanya ke lu. Nih, lu jujur lu catering buat catering habis berapa? Apa lu satu paket sama WO apa gimana? Ini kalau nonton mak bapak sama ibu mertua gue gawat. Ya nggak apa-apa lah, paling pulang disepak dikit kok. Nominal undangan
100 kali 2 ya. Kan misalnya ngundang 100, ngajak pasangan jadi 200-an lah ya. Iya, 2 kali lipat. Aduh. Habis berapa tuh, bro? Enak nggak enak nih. Ya coba. Di gedung kan? Ya di mana aja? Yang di gedung 125-an. Itu habisnya tahun 2014 tapi. 2014 125. Iya. Buat catering tok. Ya, iya. Wow. 200 orang. Kok jadi flexing ya maksudnya? Nggak apa-apa, ini sharing buat gambaran buat yang ibaratnya yang pengen nikah gitu ya, nggak punya gambaran buat apa namanya survei apa segala macam. Kira-kira gue buat catering habis berapa ya? Terus gue buat resepsi habis berapa ya? Buat gedung gitu kan, buat WO segala macam. Ini nggak apa-apa, bro. Ini kan buat gambaran mereka. Nanti kita kasih solusi gitu. Oke. Cut to story short, dari tadi cut to story short mulu tapi udah puluhan menit nggak kelar-kelar. Berarti lu mau merit ini sama pasangan lu terbuka nggak soal keuangan? Oh, gue terbuka banget. Terbuka banget. Dia orang keuangan juga atau gimana? Untuk saat ini iya. Tapi backgroundnya itu dia itu anak hukum. Iya, terus ngambil program magister kenotariatan perbankan. Terus saat ini bekerja di salah satu bank asing yang ada di daerah Jakarta Barat. Oke. Ya, nice. Kurang lebih ada background ininya lah, background ekonominya. Tapi cuman keahliannya dia adalah lebih ke arah buat ngurusin emiten, obligasi dan segala macamnya. Oke, mantap. Gitu. Oke, karena waktu yang terbatas, kita ngobrol segitu dulu, bro. Ya, cuman buat sum up, mungkin ada pesan buat teman-teman di luar sana yang seumuran lo atau mungkin lebih muda yang mungkin belum juga mulai investasi ya. At the age of such a young age kayak lu tadi, ya, masih belasan tahun tapi udah melek gitu. Gua atau belasan tahun masih main di mana gitu. Mungkin ada pesan-pesan, bro, silakan. Ya, kalau menurut gua nikah itu adalah ibadah, bro. Ya, entar dulu yang investasinya. Ya. Nikah itu adalah ibadah dan nikah itu biayanya enggak sedikit. Maka dari itu alangkah baiknya itu dipersiapkan dana kalian untuk menikah. Kalau bisa dari jauh-jauh hari. Kenapa dari jauh-jauh hari? Biar nantinya nggak mencekik kalian. Jangan kaget. Ini biaya nikah lama-kelamaan makin naik harganya, bro. Sama kayak sekolah, sama kayak biaya pendidikan anak. Ini gue belum bahas biaya pendidikan anak ya, tapi gue udah nyiapin buat pendidikan anak. Wow, keren. Anaknya belum ada, tapi dana pendidikannya udah disiapin. Udah, sampai buat lahiran gue udah siapin. Wih, mantap. Nggak salah lah kita ngundang Mas Nando sore ini. Oke, thank you Mas Nando ya buat bincang-bincangnya. Moga nanti bulan itu lancar buat hari H nikahnya. Dan jangan lupa ngundang BNI Asset Management. Gak usah semuanya, gua atau sama teman CD lah gitu. Paling gua ngundang Benita aja sih. Oke, Sobat Liquid, terima kasih sudah setia menyaksikan Liquid. Follow terus kita di YouTube BNI Asset Management dan YouTube-nya Tanam Duit. Jangan lupa download juga ya aplikasi Tanam Duit di App Store dan juga Play Store. Follow juga akun Instagramnya Tanam Duit di mana, Mas Ando? Di @tanamduit.id. Dan juga akun Instagramnya BNI Asset Management di @BNI Asset Management. Boleh Mas Bro closing kita slogannya BNI Asset Management, Better Future. Invest now. Thank you.